Halo guys, gua Ajet. Gua Andri. Kembali lagi bersama kita di Bukan Podcast. Pernah ngerasa gak HP lu aman-aman aja, tapi pas teman-teman lu beli iPhone, tiba-tiba HP lu ngerasa jadi kayak jadul? Padahal fungsinya masih sama, bisa scroll, bisa main game, bisa sosial media itu lain lah, bisa nonton. ya bisa nonton. Tapi kayak lu merasa, aduh jadul banget nih, kayak ketinggalan zaman banget nih. Nah, tenang, itu hal biasa. Hari ini kita bakal bahas FOMO atau Fear of Missing Out itu terjadi, dan gimana caranya biar kita gak kejebak tanpa jadi sok anti gaya hidup. Oke, jadi kita akan jelasin ya. Mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Mungkin ada sekitar 5 poin. Nah, jadi yang pertama itu, FOMO itu bukan soal sekedar duit. Banyak orang mikir kayak, itu mah cuman gara-gara gak bisa ngatur duit doang. Padahal bukan itu akar masalahnya. FOMO itu bukan masalah secara finansial, tapi secara psikologis gitu. Jadi otak kita tuh punya yang namanya social brain. Maksudnya gimana? Social brain itu tugasnya itu cuman jangan sampai lu itu dikucilkan. Oh, merasa kayak gitu ya? Iya. Di zaman dulu, kalau lu dikucilin, lu itu bakal mati. Maksudnya gimana? Karena dulu tuh kan masa-masanya masa lagi berburu gitu. Masa berburu, masa mengumpulkan makanan Secara berkelompok. berkelompok. Kan itu harus berkelompok ya. Iya, bareng-bareng gitu. Ya harus bareng-bareng. Soalnya kalau lu sendiri misalkan berburu, terus nanti si buruan ini nggak sebanding sama tenaga yang lu punya kalau sendirian. Maksudnya mati itu Iya. iya gak bisa makan. Kalau sendiri berburu makan gak bisa. Makan. Nah, sedangkan kalau di zaman sekarang lu dikucilin itu artinya lu nggak dianggap. Nah, ketika lu ngelihat teman-teman lu pakai barang-barang tertentu, kayak contohnya tadi beli iPhone, jadi otak lu itu nggak menangkap itu sebagai sebuah informasi, Ya. tapi ancaman status sosial. Makanya muncul rasa kayak, kok gue ketinggalan nih. Oh iya. Ya, jadi kok masa gue doang yang nggak punya, Pasti ngerasain sih semua juga. sedangkan teman-teman gue yang lain pada punya nih, dia pada beli iPhone kayak gitu-gitulah. Itu merupakan reaksi instinktif, jadi bukan berdasarkan logika. Yang kedua, pengaruh dari media sosial. Nah ini kan pastilah ya, Ya pasti aktivitas. media sosial itu sangat amat berpengaruh terhadap fenomena FOMO ini. Karena seringkali kita tuh ngeliat gitu di sosmed itu sebagai realitas yang nyata gitu. Padahal tidak selamanya yang tampil di sosmed itu tuh yang realnya kayak gitu. Bisa aja itu direkayasa gitu atau settingan. Di titik ini itu disebut dengan approach social comparison. Jadi membandingkan diri dengan orang lain. Ketika lu misalnya ngelihat influencer pakai barang-barang mewah kayak gitu-gitu lah, istilahnya mah apa sih, standar TikTok lah. Standar Zaman TikTok. sekarang mah ya ngikutin standar TikTok gitu. Akibatnya apa? Standar kita tuh naik terus. Jadi kita pengen Ikut-ikutan juga. pengen ikutan kayak orang lain gitu. Di titik ini juga barang itu seakan jadi solusi palsu. Gimana? Maksudnya apa? Kalau gue punya sama yang kayak tadi di sosmed ditampil ya, si influencer inilah misal, Ya. McLaren lu warna apa, bos? mungkin gue ngerasa diterima gitu, atau gue ngerasa setara nih sama mereka. Nah padahal yang naik itu cuma Gengsi lu doang. Masuk ke poin ketiga.
Kenapa barang, ketika kita beli barang itu bisa bikin ketagihan? Ketagihan dalam artian rasa senangnya kita ketika beli barang ini tuh. Karena barang itu bukan cuma sekedar barang, tapi barang itu merupakan sinyal sosial. Maksud sinyal sosial gimana? Sinyal sosial itu maksudnya kayak lu misal punya jam mewah, Ya, jam atau mewah, tas mewah, terus sepatu juga mewah. iya yang kayak gitu, yang Mewah. branded lah. Ya. Itu tuh bukan cuman sekedar alat, Tapi itu tuh pesan ke dunia buat menunjukkan bahwa gue ini orang yang punya, gue mampu ini- gitu ya. Ya, masalahnya nih kalau identitas kita belum kuat, value kita belum ada, Ya. kita tuh jadi menggantungkan value kita itu dari barang-barang yang tadi, barang-barang yang branded Jadi tadi. kelihatan di orang mah, wah mewah-mewah Ya, gitu ya. itu orang yang mampu. Sedangkan Harus kalau validasi ya. benar, kalau yang orang yang udah punya value nih atas dirinya, misal lu punya wibawa, punya karakter, lu tuh nggak perlu barang-barang yang kayak gitu. Masuk ke bagian keempat atau poin keempat, gimana nih caranya biar gak kejebak FOMO? Nah, ini sih paling penting. Hmm. Gimana caranya? Yang pertama nih, bedain dulu fungsi sama gengsi. Jadi ketika lu mau beli barang, lu tuh tanyain dulu sama diri sendiri, apa emang barang ini punya fungsinya apa enggak, atau Berfungsi banget buat kita atau enggak? ada manfaatnya, atau cuman gengsinya doang yang gede gitu. Kalau lu ngutamain fungsi, itu tuh boleh-boleh aja, itu tuh sah gitu, karena jelas nilai gunanya lah kayak gitu. Sedangkan kalau lu beli cuman gengsi, sebenarnya boleh-boleh aja asal lu mampu gitu. Asal mampu, gas. Tapi sadar juga kalau itu tuh cuman gengsi. Yang kedua, tunda keputusan sebelum membeli. Misal ketika lu mau beli barang yang mahal gitu kan, Ya. jangan coba langsung beli, tapi tunggu dulu selama 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau lu masih tetap pengen, evaluasi kalau hilang nih, berarti itu tuh cuman emosi sesaat. Jadi Nah, motivasi sekalian ya. iya, Kalau hilang. karena mayoritas FOMO itu berhenti atau mati karena ditunda gitu. Jadi terus juga ganti tujuan dari terlihat ke tenang. Maksudnya Maksudnya nih, sebelum lo beli, tanya jujur terlebih dahulu. tanya diri sendiri gitu ya. Tanya ke diri sendiri, mana yang hidup lebih damai, dipuji orang, Ya. atau Atau nggak punya cicilan sama sekali. ya, agak punya cicilan lah. Ya, pikirin dampaknya gitu ya. Misalnya lu beli buat makan chicken misalnya. Ya, Nah, aduh gak mampu nih, kurang nih. ini nggak ada Soalnya- duitnya. Iya, soalnya kan udah beli iPhone. Beli misalnya. iPhone nih, Aduh, kan keduh. kan keduhung nantinya. Nanti kan ujung-ujungnya iPhone-nya dijual lagi gitu buat makan sehari-hari. Mungkin kesimpulannya, FOMO itu bukan cuman sekedar soal duit, bukan cuman sekedar harus validasi yang kayak gitu, tapi soal rasa aman, soal identitas, soal penerimaan sosial. Begitu lo sadar mekanismenya seperti apa, lo jadi nanti berhenti jadi korban tren. FOMO itu gak apa-apa kalau kita mampu dan FOMO-nya ke hal-hal yang baik, Nah, gak iya. merugikan diri sendiri. Iya sih. Mungkin cukup sekian dari pembahasan FOMO kali ini. Ya, jadi kalau kata peribahasa mah Ambil ambil baiknya, baiknya, buang buruknya. Oke, cukup. Oke. Udah sah segitu. Oke, cukup.